Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih para warga sekolah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau memberikan informasi atau berbagi informasi seputaran tentang KIP atau PIP nih kepada para warga nih. Karena banyak banget yang nanya, Mas Eka, bagaimana sih caranya untuk daftar PIP? Itu dapat PIP bagaimana nih untuk di tahun 2023? Karena sebelumnya saya dapat nih 2021 terus 2022 nggak dapat. Nah, di 2023 ini saya pengen dapat lagi bagaimana sih caranya? Terus apa aja yang perlu disiapkan? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya ya. Tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe ke channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke web PIP-nya di sini ya. Nah, ini ada web PIP-nya ya. Jadi kalau misalkan para warga ingin mengetahui, seputaran tentang program Indonesia Pintar, bisa langsung di webnya aja di sini ya, pip.kemendikbud.go.id. Di sini ada informasi lengkap di sini ya, dari mulai pencarian PIP sampai dengan tujuan dan penerima PIP. Nah, yang perlu Mas Eka garis bawahi ya, PIP itu ada beberapa yang, ini ya, jadi yang bisa mengajukan gitu kan, bukan yang bisa mengajukan, artinya dari sekolah bisa mengusulkan, kemudian juga ada, eee, apa, orang yang bisa mengajukan juga, misalkan dari partai begitu ya, dari lembaga ya, bukan lembaga sih, pihak yang bisa mengajukan PIP juga gitu kan, di luar dari pendidikan, misalkan dari partai, kemudian dari caleg juga bisa tuh ya. Makanya banyak kan, dari partai ada yang PIP partai begitu ya. Itu bagaimana Mas Eka ya, sebenarnya sama aja gitu prosedurnya. Nah, tapi di sini Mas Eka akan menginformasikan tentang PIP yang berasal dari sekolah nih, yang pengajuannya dari sekolah. Bagaimana Mas Eka kalau misalkan saya belum memiliki, kartu Indonesia Pintar tuh ya. Karena kan di sini nih ya, di penerima PIP itu ada yang pertama syaratnya ya, penerima peserta didik pemegang KIP. Nah, kalau tidak memiliki KIP bagaimana Mas Eka? Saya belum pernah sama sekali memiliki KIP, tapi saya masuk dalam golongan, orang yang tidak mampu atau, keluarga miskin atau rentan miskin ya, atau dengan pertimbangan khusus nih ya. Nah, itu kalau memang tidak punya KIP-nya, biasanya teman-teman kalau punya KKS ya, kartu kartu kesejahteraan sosial, itu boleh dibawa ke sekolah. Kalau itu tidak ada, jadi kalau misalkan KIP nggak ada, KKS-nya nggak ada, ya teman-teman atau para warga bisa minta SKTM dari RT, RW, kemudian kelurahan dibawa ke sekolah untuk nanti di-input atau diusulkan oleh sekolah melalui dapodik sekolahnya ya. Karena ini kan dapodik juga udah mulai baru keluar lagi nih untuk tahun 2023 yang di semester ini ya. Jadi mungkinan nanti juga ada cut off data untuk pengambilan PIP-nya lagi di tahun 2023. Dan di sini ada, kalau teman-teman bisa lihat ya, di penerima PIP di sini nih ya, di sini ada beberapa, kriteria ya. Ini kan kemarin Mas Eka pernah bilang ya, ada beberapa kriterianya. Yang pertama peserta didik pemegang KIP. Nah, kalau misalkan tadi nggak punya KIP, ada KKS silahkan bisa ajukan. Kalau KIP dan KKS-nya juga tidak ada, ya berarti minta SKTM dari, RT, RW, sampai dengan kelurahan kemudian dibawa ke sekolah ya. Di sini peserta didik dan keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus tuh ya. Jadi 2 kriteria itu, peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan (PKH) itu bisa ya, kalau misalkan ada PKH-nya bawa. Kemudian peserta didik keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera, tadi yang Mas Eka bilang ya, KKS tuh ya, itu kalau ada juga bawa, misalkan KIP-nya nggak ada tapi punya PKH atau punya KKS itu dibawa aja ke sekolah. Peserta didik yang berstatus yatim piatu dari sekolah, panti sosial atau panti asuhan. Jadi kalau misalkan ini bawa aja, misalkan ada akte kematiannya ya, misalkan orang tuanya, ayahnya atau ibunya, silakan, bawa aja. Kalau di sini sih yatim piatu ya, yatim piatu berarti ibu dan ayahnya udah tidak ada, itu bisa ya dibawa, eee, akte kematiannya, kemudian, diberikan aja ke sekolah, nanti sekolah akan mengecek datanya, kemudian akan diusulkan atau diajukan. Kemudian di sini juga ada peserta didik
terkena dampak bencana alam ya. Jadi misalkan ada wilayah yang bencana alam itu bisa diajukan melalui PIP. Peserta didik yang tidak bersekolah, drop out yang diharapkan kembali ke sekolah. Jadi yang udah putus sekolah kemudian ingin lanjutkan sekolah lagi itu bisa ya. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, disabilitas tuh ya. Misalkan korban musibah dan orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik, dari keluarga terpidana berada di lembaga pemasyarakatan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Jadi ini misalkan pengecualian khusus ya, kayak misalkan bapaknya di lembaga pemasyarakatan, kemudian juga daerahnya kena konflik. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lain itu bisa mengajukan ya dengan beberapa surat. Nah, yang umumnya di sekolahan itu adalah ini, ya, kalau memang tidak memiliki, KIP-nya berarti teman-teman, harus ada KKS atau PKH. Kalau KKS tidak ada, PKH tidak ada, ya minta SKTM kalau memang, teman-teman atau para warga merasa ya miskin, rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus tadi ya. Kalau memang mampu ya janganlah gitu kan, beri kesempatan untuk teman-teman atau warga yang memang, butuh dan, layak gitu untuk mendapatkan PIP. Kalau udah mampu mah nggak usah lah ya, gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, syaratnya kalau nggak ada KIP, maka teman-teman harus punya PKH atau KKS. Nah kalau tiga-tiganya nggak ada nih Mas Eka, KIP, KKS, PKH, tapi saya pengen dapat, KIP, ya minta SKTM dari RT RW kemudian kelurahan, dibawa ke sekolah ya. Tanyakan dulu sekolahnya nanti, namanya ada atau tidak sebagai peserta usulan. Kalau tidak ada, berarti nggak bisa, gitu. Oke? Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kepada para warga. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.